Selamat datang kembali di RG Official ya. Nah, ini adalah salah satu yang kita tampilkan ini. Ada rekan kita yang mengajukan pinjaman di APK Meminjam ya. Dan tiba-tiba semuanya, maksudnya di 4 APK di dalamnya ikutan cair juga. Itu totalnya 8 juta. Rekan kita ini udah keterlambatan sekitar 2 bulanan ya. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, jika kalian yang belum berlangganan di channel kita, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kita ya. Terima kasih yang selama ini telah mendukung channel kita, sehingga saat ini kita masih memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini rekan kita ini ada juga beberapa yang verifikasinya gagal ya, nggak disetujui. Ini keterlambatannya banyak sekali. Di sini ada Rupiah Hidup, Go Pinjam, Pulau Bahagia, Budi Mone ya. Di sini pencairannya ada 1.600.000, 2.600.000, 1.800.000, 2 juta. Itu pun ya nggak sesuai yang cair ya di rekening kalian. Dan di sini udah keterlambatan ada yang 61 hari, 64 hari, 65 hari, 63 hari. Di saat rekan ini memang waktu jatuh tempo, emang dia dihubungin, kontaknya beberapa saja yang dihubungin, dan kita saranin ganti aja nomor HP dan hapus WA-nya, nggak usah terlalu ditanggapin, apapun ancaman nggak usah takut ya. Karena semakin kalian menanggapin APK yang tidak berizin ini, karena dia DC tersebut akan terus menghubungi kalian selagi kalian menanggapin. Jadi saran kita lebih baik kalian fokus saja sama kegiatan pribadi kalian, gak usah terlalu diikutin nih. Di sini banyak sebenarnya yang kena di APK ini. APK ini tidak ada di Play Store. Dia kemarin katanya rekan kita itu dia dikirimin melalui link ya, melalui SMS. Makanya beberapa pinjaman online yang ilegal itu dia memang nggak ada di Play Store karena mereka tidak berizin. Walaupun ada ya sifatnya sementara, nanti mereka ditemuin oleh Kemkominfo, misalnya APK mereka ada di Play Store sementara mereka tidak berizin, atau mungkin banyak mendapatkan laporan dari debitur bagaimana dampak dari APK ini, bagaimana cara penagihan DC-nya ya, mungkin ya karena itu barulah dia diblok oleh Kemkominfo. Makanya aplikasi yang seperti ini kalian langsung saja laporkan ke, atau kalian di Play Store kalian turunin ratingnya, kalian nggak usah kasih bintang 1 atau komen apa, terserah kalian apa kendala kalian. Jadi biar cepat ditanggapin, biar terus di Play Store itu kalian masukkan dalam kategori spam atau apa gitu ya, biar dia mudah diblok, nantinya lama-lama diblok Kominfo juga dia. APK ini jika kalian terus misalnya ingin melunasin ataupun kalian melakukan perpanjangan, yang banyak terjadi yang sudah mereka melakukan perpanjangan misalnya ataupun pelunasan, setelah itu mereka nggak ada ngajuin lagi kok, tiba-tiba misalnya 1 atau 2 hari ke depan bisa saja pengajuan ulang, bukan yang kalian lunasin tadi, malah yang lain otomatis mengajukan ulang. Jadi ini aplikasi ini sangat berbahaya buat kalian. Ini bukan malah menolong kalian ya, ini malah menjebak. Terus-terusan kalian nggak akan bisa berhenti dari APK ini jika kalian terus perpanjang dan membayar. Itu pun misalnya ada beberapa yang cair, misalnya keterangannya cair ya, yang seperti ini, dana cair, itu pun nggak semuanya bisa terkirim ke rekening kalian. Ada mungkin misalnya di 2 APK yang pengajuan ulang otomatis ya, mungkin hanya ada yang 1 saja, itu pun bunganya memang keterlewatan sampai 40% ya dari total pinjaman pokok kalian. Apalagi dendanya, ini saja contohnya, ini yang pertama ini
1.600.000 ini nggak tahu ini berapa yang cairnya. Dan ketika membayar pun ini pasti besar sekali. Apalagi ini dendanya udah di 61. Nah, ini 2.600.000 jika ingin dibayar. Jadi rekan ini sekarang nggak ada lagi dihubungin nih. Nggak ada lagi dihubungin karena ini yang paling lama keterlambatannya 63 hari. Nah, ini yang sudah lunas kemarin dilunasinya, tapi kok yang ini yang sudah dilunasinya, tapi kok yang di sini yang lainnya pada ikutan cair juga. Contoh di sininya, di menu utamanya ini. Ini kan tes limit ini dia otomatis ini. Tes limit ini satu kali saja kalian pengisian data dia terisi semua di APK tersebut. Nah, di sini ini tes berapa yang dapat Anda pinjam. Nah, ini yang di bawah ini yang banyak ini ya, pinjam mas, kuota kita, modal ringan, dompet usaha. Ini di antara beberapa APK ini bisa cair lagi dia, bisa pengajuan otomatis sementara kalian nggak ada. Ini APK ini banyak juga berada di satu aplikasi yang di dalamnya banyak aplikasi, bukan di meminjam saja. Seperti di Dana Hidup ada juga ini. Di Modal Andalan, Pulus Sejahtera, Cash Now, GoDuit, Uang Bahagia, ini tentu ada di dalam aplikasi itu juga. Jadi banyak sekali APK yang seperti ini. Makanya jika kalian memang membutuhkan dana, nggak ada cara lagi ya, sudah berusaha meminjam di keluarga, di kerabat juga nggak ada dapat ya, makanya solusi pinjol ini ya dijadikan sebagai solusi terakhir saja. Jika kalian ingin mengajukan di pinjaman online, itu pun kalian harus teliti juga mana aplikasi yang legal dan mana yang aplikasi ilegal, karena nanti kembalinya ke kalian juga, diteror, terus itu dimaluin ke data kontaknya. Karena ini sudah lumrah sekali, karena itulah memang kinerja di si pinjol ilegal ini. Mereka